Kesimpulan dari saya mencoba berbagai merek set-top box yang dijual di pasaran, apakah STB yang murah dan yang mahal itu ada bedanya? Ini yang sudah saya coba, beberapa yang sudah saya coba. Yang sedang kita lihat sekarang ini menggunakan STB Advan yang ini. Ini Advan. Iya, yang murah dan yang mahal ada bedanya. Bedanya di mana? Bedanya di jumlah channel yang kita dapatkan. Untuk tempat saya, daerah kota Surabaya Tengah, biasanya dapat 25 ke atas. Nah, untuk STB Advan ini hanya dapat 25. Sementara kalau saya pakai yang metrik merah ini, saya dapat 29 channel. Apa yang tidak dapat saya di STB Advan itu CNN Indonesia, CNBC saya nggak dapat, SCTV juga nggak dapat. Tapi kalau saya menggunakan, oh ini SCTV dapat, ada yang SCTV nggak dapat dari beberapa ini, yang Tanaka atau yang punya Evercross. Memang harganya misalnya Matrix Silver dengan Matrix Silver ini dengan Matrix yang merah, Matrix Silver lebih murah daripada Matrix merah. Daya tangkapnya, siarannya juga berbeda. Tapi saya punya alasan yang bagus kenapa kok bisa tidak dapat sama. Karena antena yang saya gunakan itu antena yang murah, yang harganya sekitar 20 ribuan atau sampai 30 ribuan, itu antena yang warna merah itu. Nah, itu antenanya. Itu antena murah 20 ribuan. Karena antena saya antena murahan, maka saya harus pakai yang namanya penguat sinyal ini. Ini penguat sinyalnya. Kalau penguat sinyal ini saya lepas, saya tidak dapat sinyal sama sekali. Nah, ini kandu sinyal, semuanya mati. Nah, ini juga berpengaruh. Jadi bukan hanya karena STB saya, STB merek Advan ini jelek, enggak. Bagi saya, prinsip apa yang saya yakini tentang TV digital itu adalah satu, lokasi. Selama lokasi kita bagus, mau pakai STB merek apapun, pasti dapatnya juga banyak. Tapi kalau lokasi kita tidak bagus, antar satu kota, mungkin satu kecamatan, misalnya saya di Petemon dan yang satunya di Banyuurip, jumlah siarannya berbeda. Beberapa customer saya juga yang di daerah Kupang, dia tidak bisa dapat banyak. Di Petemon gang 3 dan gang 4 itu juga beda. Yang gang 4 dia dapat lebih banyak menggunakan antena indoor. Nah, saran saya, kalau mau beli, kalau ada dana, beli yang agak mahal. Matrix merah, Tanaka atau Evercross itu murah. Evercross yang ini murah tapi bagus. Evercross ini murah bagus. Advan juga bagus. Saya melihat, kalau menurut pendapat saya ya, karena masing-masing penjual itu punya subjektivitas sendiri ya, dan Anda tidak boleh memilih berdasarkan pendapat dari YouTuber lain ataupun dari saya. Tapi menurut pribadi saya, untuk yang Advan ini memang dia casingnya dari plastik, tapi gambarnya dia lebih halus. Warnanya lebih tajam, tapi warna sendiri itu pun juga bisa dirubah melalui pengaturan televisi. Di bagian menu ini kita bisa melihat merubah komposisi warnanya, tingkat warnanya mau cerah, mau standar, mau apa, itu bisa. Jadi sifatnya relatif dan tidak bukan suatu patokan bahwa oh ini gambarnya jelek, ini gambarnya bagus, enggak. Ciri-ciri gambar yang bagus atau jelek itu harus dari STB-nya ini, apakah dia bisa terima resolusi 720p, HD biasa atau Full HD. Ini berdasarkan dari chipset masing-masing ini. Cuman pada kenyataannya semua STB ini, baik yang mahal, Matrix Silver ataupun Matrix merah ataupun punya tenaga, semuanya bisa di-set menjadi 1080p. Jadi kalau misalnya mau beli, kalau ada dana, beli yang mahal sekalian, karena ada bedanya. Tapi kalau tidak ada dana, boleh beli yang murah, hasilnya juga bagus. Nah, yang murah yang bagus itu gimana ya, tergantung dari penjual, dia punya stok yang apa. Tapi kalau Anda tanya saya secara pribadi, mau beli yang apa yang murah sama bagus? Untuk sementara ini saya masih pada ini, Evercross ini.
Evercross ini sebenarnya merek handphone saya sebenarnya nggak terlalu yakin dengan kualitasnya, tapi ini lumayan harganya murah, 200 ribuan. Daya tangkapnya bagus, kemudian casingnya juga sudah dari besi. Advan juga sebenarnya bagus, tapi tempat saya harus pakai penguat. Sementara kalau yang Matic ini dan punya Evercross, meskipun tidak dapat penguat, nggak pakai penguat antena ini, dia sudah bisa dapat 20 channel. Kalau Advan ini nggak pakai penguat sinyal, wes nggak dapat channel sama sekali. Apakah penguat ini perlu dibeli sekalian? Saya tidak berani tidak menyarankan, tapi kalau beli pun pasti ada gunanya. Karena memang di tempat saya kalau tidak dapat penguat ini, meskipun di luar atau di dalam, saya tidak akan dapat channel sama sekali. Ya dapat sih, cuman paling 9 atau 10, tapi kalau pakai penguat ini minimal saya dapat 20. Tapi ya masalahnya itu saya menggunakan antena ini ya, antena murah itu ya. Bukan saya menggunakan antena yang standar TV biasa itu. Kalau Anda pakai antena yang standar TV itu yang dari aluminium itu, tak rasa enggak perlu. Cuman itu terserah Anda. Enggak apa-apa kok, harganya juga murah, sekitar 20 ribuan. Oke. Terima kasih.